kebudayaan Islam ingin menjelaskan tentang sejarah hidup Al-Adil Malik Saifuddin. Perkenalkan, nama kami adalah Saya Dini Nazika Said. saya Nurkansa Azahra. Saya Syarifina Sabina Fariski. Malik Al-Adil Saifuddin. Nama lengkapnya Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Ia putra Najmuddin Ayyub dan merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Sultan Al-Adil naik tahta setelah Salahuddin wafat tahun 1193 Masehi. Ia berhasil memadamkan pemberontakan Izzuddin Aibak di Mosul. Ia juga menjadi penengah pada perselisihan di antara anak-anak Salahuddin, yakni Al-Aziz dan Al-Afdal, yang berebut kekuasaan menggantikan Salahuddin. Ia kemudian menduduki jabatan gubernur syariah di Damaskus dan menggunakan wilayah tersebut sebagai basis untuk memperluas kekuasaan. Setelah kematian Al-Aziz, Al-Afdal berusaha menduduki jabatan sultan. Akan tetapi, Al-Adil beranggapan bahwa Al-Afdal tidak pantas menduduki jabatan tersebut. Akhirnya, terjadi pertempuran di antara keduanya yang dimenangkan Al-Adil sehingga ia menjadi sultan di Damaskus. 1. Kepemimpinan Malik Al-Adil Saifuddin. Sultan Al-Adil I, sosok pemimpin pemerintahan sekaligus pengatur strategi yang berbakat dan efektif. Ia mampu menyediakan kebutuhan militer yang dibutuhkan Salahuddin dalam setiap pertempuran besar. Tentara Salib bahkan memberinya julukan Sabhadin. Ia berperan nyata bagi ekstintasi Daulah Ayyubiyah. Adapun pengalaman kepemimpinan Al-Adil sebagai berikut. A. Tahun 1968 sampai 1969 Masehi, ia diangkat menjadi pemimpin pasukan mengikuti ekspedisi pamannya ke Mesir. B. Tahun 1174 sampai 1183 Masehi, ia memerintah di Mesir atas nama saudaranya menguasai Syria dan melawan tentara Salib. C. Tahun 1176 Masehi, ia memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di Kiev. D. Tahun 1183 sampai 1186 Masehi, ia menjadi gubernur di Aleppo. E. Tahun 1186 sampai 1192 Masehi, ia kembali ke Mesir menghadapi tentara Salib. F. Tahun 1192 sampai 1193 Masehi, ia menjadi gubernur wilayah Mesir. G. Tahun 1193 Masehi, ia menggantikan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Ia juga menghadapi pemberontakan sekaligus perselisihan para saudaranya. Ia juga menjadi gubernur Syria dan Sultan Damaskus. H. Kembali berjuang melawan tentara Salib meski di usia senja. Setelah kabar adanya Perang Salib kelima, ia kembali berjuang walau setelah berusia lanjut dan tetap mempertahankan Mesir dan Palestina. 2. Keperwiraan Malik Al-Adil Saifuddin. Sultan Al-Adil I pernah menjadi pemimpin pasukan ekspedisi militer sang paman, Asahuddin Syirkuh, ke Mesir antara tahun 1168 sampai 1169 Masehi. Setelah Nuruddin Zanki wafat tahun 1174 Masehi, ia memerintah Mesir atas nama saudaranya, Salahuddin. Ia panglima yang membantu Salahuddin melawan tentara Salib antara tahun 1175 sampai 1183 Masehi. Tahun 1176 Masehi, ia berhasil memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di Kiev, Mesir. Ia menjadi gubernur Aleppo tahun 1183 sampai 1186 Masehi. Ia kembali ke Mesir untuk menangkis serangan pasukan Salib pada tahun 1186 sampai 1192 Masehi.
tahun 1192 sampai 1193 Masehi, ia menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. Berikut beberapa bentuk keperwiraan yang berhasil ditorehkan Sultan Malik al-Adil Saifuddin semasa memimpin Daulah Ayyubiyah. A. Memulihkan keseimbangan keuangan negara. Di masa itu, keuangan negara banyak tersedot untuk membiayai satu, kebutuhan militer Salahuddin dalam perlawanan terhadap pasukan salib. 2. Gempa yang terjadi di Mesir tahun 1200 Masehi. 3. Mengeringnya Sungai Nil tahun 1198 sampai 1202 Masehi. Oleh sebab itu, Al-Adil mengambil kebijakan untuk memprioritaskan agar Baitul Mal dapat pulih kembali secepatnya. Beberapa cara dilakukan meliputi reformasi mata uang, reformasi sistem perpajakan, hingga mengerahkan para tentara untuk mengolah tanah agar produksi pertanian meningkat. B. Menghindari perang salib baru. Caranya dengan jalan mendorong perdagangan dengan para pedagang Eropa. Akan tetapi, usaha ini tidak sepenuhnya berhasil karena terjadi penyerangan pasukan salib dari bangsa Frank di Rosetta tahun 1204 Masehi dan Damietta Dimiati tahun 1211 Masehi. C. Cinta akan perdamaian. Sultan Al-Adil I menikahkan putrinya bernama Daifa Khatun dengan putra Salahuddin bernama Az-Zahir Ghazi tahun 1212 Masehi. Ini dilakukan untuk mencegah gejolak dan perebutan kekuasaan yang terjadi di antara keturunan Salahuddin Al-Ayyubi. Adapun keperwiraan dari Sultan Al-Adil lainnya sebagai berikut. A. Pemimpin yang dapat mengatur strategi yang efektif. B. Mampu menyediakan kebutuhan militer bagi saudaranya, yaitu Salahuddin Ayyubi. C. Berhasil mengumpulkan sumber daya untuk alam dan manusia. Sebagai Sultan, Al-Adil berhasil mengonsolidasi sebagian besar wilayah Salahuddin. Ia memerintah wilayah Mesir dan Syariah dengan bijaksana selama hampir 2 dekade. Ia juga memajukan perdagangan dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara salib. Tahun 1218 Masehi, pasukan salib merebut sebagian kecil wilayah Sungai Nil. Al-Adil bersiap untuk berjuang mempertahankan Mesir dan Palestina, meskipun saat itu beliau telah berusia lanjut. Di tengah persiapan tempur itulah, Al-Adil jatuh sakit dan meninggal dunia. Setelah Al-Adil wafat, ia digantikan putranya yang bernama Al-Kamil. Sekian dari penjelasan kehidupan Al-Adil Malik Saifuddin. Kesimpulannya adalah Al-Adil Malik Saifuddin adalah penguasa dinasti Ayyubiyah yang berhasil menyatukan kembali wilayah Islam setelah kematian Salahuddin Al-Ayyubi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, ahli dalam politik dan ekonomi, serta mempertahankan negeri dari serangan tentara salib. Pemerintahannya meninggalkan warisan stabil bagi generasi penerusnya. Sekian kesimpulannya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.